pandemic. But we still stand firm and move forward to carry out our mission of service. Give yourself fully to God's Word, for we know that within Him nothing is in vain. Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Reformasi. 504 tahun yang lalu salah satu tokoh gereja yaitu Bapak Martin Luther tetap tegak memegang kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang selalu memegang firman-Nya dan kesetiaannya. Sehingga saat ini kita dapat menyembahnya dan memujinya. Mari jemaat sekalian, kita yang dipanggil oleh Tuhan di pagi hari ini untuk menyembah Dia. Kita datang dengan rasa penuh ucapan syukur dan rasa hormat kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, di Surabaya, Indonesia ataupun di luar negeri, kami menyambut dengan hangat kehadiran saudara sekalian. Selamat beribadah. Shalom, jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur setiap kita telah dipanggil oleh Allah untuk datang menyembahnya hari ini. Dan hari ini kita memperingati Hari Reformasi tepat 504 tahun yang lalu. Anak Tuhan yang mencintai firman dan kebenaran berdiri di atas segala dusta dan tipu muslihat iblis. Kita telah dipanggil menjadi anak Allah hanya semata-mata anugerah Tuhan. Sola gratia. Bukan karena usaha atau kerja keras kita. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di hadapan Allah yang maha kuasa. Kita berdiri dan mari kita berdiam di hadirat-Nya yang maha kudus.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan hormat kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari jemaat sekalian, kita menghampiri tahta Allah yang maha kuasa dengan rasa hormat. Dan mari kita memuji penebus kita. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Penebus hidupku, mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah berkuasa. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kepada Allah yang memberkati hidup kami, kepada Allah yang mengasihi kami, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, Allah Pencipta yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami, membenarkan dan memuliakan diri kami di hadapan Allah melalui diri Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mati dan menebus kami. Sungguh tidak ada Allah lain yang sedemikian mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, kami yang seharusnya hidup dalam berkemenangan dalam iman, justru kadang seringkali kami kalah
dengan situasi di sekitar kami. Kami lebih sadar dengan apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Sebab itu ampunilah kami Tuhan. Seringkali kami tidak dapat melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa yang kami lakukan, kami katakan dan kami pikirkan. Sebab itu kami mohon sekali lagi dengan rendah hati, tuntunlah kami di jalan yang benar. Melalui kebaktian pada pagi hari ini, pada hari reformasi, kami mau disadarkan, hidup kami ini hanyalah sola gratia. Hidup bersandar kepada anugerah Tuhan saja di setiap detik kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau sudi menerima segala pujian, doa, dan hati kami yang kami berikan kepada Tuhan. Dan kami landaskan doa ucapan syukur dan pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang diberikannya kepada kita. Mika 7 ayat 18-19 mengatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berbahagialah setiap kita yang dosanya telah diampuni oleh Allah Sang Maha Pengampun. Jemaat dipersilakan duduk. Sola fide, faith alone, hanya iman. Jemaat sekalian, kita dapat selamat dan mendapatkan hidup yang kekal karena iman kepada Kristus. Faith alone, bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Sebab itu mari kita menghidupi iman kita dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bahkan ketika di masa-masa pengujian iman sekalipun. Martin Luther, 504 tahun yang lalu, beliau berdiri kokoh bersama Allah ketika semua orang di sekelilingnya ingin menerkam dan membungkam kebenarannya. Tetapi kebenaran Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari jemaat, bersama paduan suara gabungan Gloria, kita memuji Allah kita. Ketika di dalam video nanti ada tulisan jemaat, mari kita memuji bersama. Allah kita benteng kokoh. Allah kita benteng kokoh, kubu perlindungan teguh, penolong untuk kita semua saat air bah melanda. Meski musuh kejam menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Allah tetap menang. Syukur kepada Allah penolong kita. Dia adalah Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mati, bangkit, dan menang atas maut. Mari jemaat sekalian, bersama paduan suara kita memuji Tuhan kita.
ditebusnya berdiri kokoh di atas firman Allah yang hidup dan kuat. Mari jemaat kita memuji bersama. Firman-Nya hidup dan kuat, mengalahkan kuasa dunia. Roh Kudus beserta kita, Dia terus berpihak bagi kita. Meski juga harta benda, tubuh pun terbunuh, setan takkan menang. Kerajaannya Puji Tuhan, masa reformasi sudah berlalu 504 tahun dan firman Allah tetap kokoh melalui api dan masa sulit, tetapi tetap kekal karena Dia adalah Allah sesungguhnya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah kebenaran yang menyelamatkan kita. Mari kita katakan dengan ucapan syukur melalui lagu ini. Kita pujikan bersama. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkanku.
Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kami klaim janji Tuhan di dalam Roma 8. Tidak ada seseorang pun, tidak ada segala sesuatu yang menceraikan kami dari kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami selama-lamanya. Kami tidak masuk di dalam maut, tetapi kami berpindah dalam hidup kekal, berpindah dalam hidup terang. Dan kami bersyukur ada firman Allah yang kekal selama-lamanya, yang menuntun hidup kami hari demi hari, detik demi detik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan iman kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Gloria. Dalam masa-masa yang sulit, Engkau tetap memberkati mereka dan iman mereka tetap teguh di dalam firman Tuhan. Bukan di atas dasar yang lemah, tetapi di atas dasar yang kokoh. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami generasi penerus. Kami berdoa kiranya setiap kami boleh menjadi teladan iman yang hidup yang baik bagi mereka. Sehingga mereka boleh meneruskan iman mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memakai setiap mereka menjadi terang bagi dunia yang dalam gelap ini.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk masa-masa COVID yang sudah melandai turun ini. Kami berdoa kiranya setiap kami boleh menjaga proses kesehatan ini, sehingga kami juga boleh bersama-sama menjaga. Dan kami berdoa bila Tuhan izinkan, agar bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan, COVID tidak naik lagi. Tetapi kalaupun COVID naik, Tuhan tolong kami untuk dapat facing, untuk dapat bersama-sama untuk menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh tetap hidup dan kami boleh tetap memuliakan Tuhan selama kami ada nafas di dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk hari reformasi pada hari ini. Kami berdoa agar banyak gereja-gereja Tuhan yang mau dihidupkan, dibangkitkan untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh diajarkan iman, doktrin yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk segala doa syafaat ini dan kami membawanya hanya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita berdiri di tempat kita masing-masing dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan karena hari ini hari reformasi, maka saya mengajak setiap kita untuk menaruh tangan kanan di dada kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sungguh-sungguh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di zaman Israel dulu, sebuah pelita itu adalah seperti semangkuk tanah liat dan segenggam tangan besarnya. Apinya tidak besar, tetapi cukup untuk menunjukkan arah ketika berjalan di dalam kegelapan. Firman Allah adalah penuntun hidup kita. Meskipun saat ini kita tidak bisa melihat big picture of our life, tetapi dengan firman yang menuntun adalah cukup. Sola scriptura. Hanya oleh firman Tuhan kita dapat berdiri kokoh. Bahkan di saat kita kehilangan arah dan pegangan. Karena perkataan Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita yang rapuh ini. Katakan bersama, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya mengajak setiap kita untuk sungguh-sungguh pujikan ini. Kita katakan dengan sikap berdoa, terima kasih Tuhan. Wanita, pujikan bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pria, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bersama katakan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu yang kudus melalui hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan berdosa ini. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Karena kami menyadari betapa mudahnya hati kami tersesat, pikiran kami berbelok menjauhi kemuliaan-Mu dan keberhargaan-Mu. Karena itu kami sungguh perlu setiap waktu diarahkan kembali kepada kesenangan-Mu dan kepada kemuliaan-Mu. Dan kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Roh Kudus, mari Engkau bekerja melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau kami harapkan. Mari Engkau berbicara lebih keras daripada mulut hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Supaya kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GKA Gloria. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk membagikan firman-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terima kasih juga kepada para hamba Tuhan dan majelis GKA Gloria yang sudah berbaik hati mengundang saya menyampaikan firman Tuhan di momen yang spesial hari ini, yaitu Hari Reformasi Gereja. Lebih dari 500 tahun yang lalu, di tanggal yang sama, hari ini, Tuhan telah menyatakan intervensinya, campur tangannya atas gerejanya. Reformasi gereja mulai bergelora. Martin Luther menempelkan dalil-dalil yang menentang praktek dan keyakinan gereja Roma Katolik pada waktu itu. Dan sesudahnya rentetan peristiwa-peristiwa reformasi terus terjadi. Dan gereja Tuhan mengalami perubahan yang signifikan sejak saat itu. Keberadaan kita hari ini adalah hasil dari karya Tuhan pada masa itu. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas hal itu. Tuhan telah mereformasi gerejanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Masih perlukah reformasi gereja? Pertanyaan yang mungkin terdengar aneh bagi kita.
Tapi sebetulnya kalau kita memahami bagaimana para teolog memahami reformasi, maka kita tampaknya memang perlu untuk menanyakan pertanyaan ini. Karena di kalangan akademisi ada pemikiran bahwa reformasi gereja abad yang ke-16 lalu adalah sebuah kesalahan yang besar. Itu adalah reaksi yang terlalu berlebihan yang dilakukan oleh Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, dan para reformers yang lainnya. Ada orang yang punya pemikiran semacam itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa reformasi yang dulu tidak diperlukan, apalagi reformasi yang sekarang. Atau beberapa mengatakan demikian, reformasi yang dulu adalah salah, reformasi yang dulu adalah keliru. Maka sekarang kita perlu mereformasi ulang dengan cara yang benar. Itu terjadi di kalangan akademisi, para teolog masih berpikiran negatif terhadap reformasi gereja yang Allah lakukan pada abad yang ke-16 lalu. Tapi di kalangan jemaat sendiri pada ranah yang lebih praktis bukan akademis, pertanyaan ini menurut saya memang layak untuk dipertanyakan. Gereja-gereja bergumul bagaimana cara mereka tampil relevan di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Menjadi relevan itu adalah pergumulan setiap gereja. Dan kita menyadari bahwa firman Tuhan selalu relevan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menunjukkan relevansi itu di tengah dunia yang terus-menerus berubah. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Zaman ini yang terus-menerus berubah. Tapi bagaimana kita mengemas firman Tuhan itu untuk zaman yang terus-menerus berubah. Sehingga kita bisa terus-menerus tampil relevan. Pertanyaan ini menjadi pergumulan banyak gereja. Dan jawaban respons gereja terhadap pergumulan tadi ternyata cukup beragam. Di satu sisi ada gereja-gereja tertentu yang menganggap segala bentuk perubahan adalah keliru. Semboyan mereka adalah tidak lekang oleh zaman. Mereka tidak peduli zaman berubah seperti apa, kemasan mereka tetap sama. Isinya tetap sama, tentu saja. Substansinya sama, kemasannya tetap sama, bahasanya tetap sama, segala sesuatunya tetap sama. Karena semboyan mereka adalah tidak lekang oleh zaman. Sehingga gereja-gereja semacam ini pada akhirnya menjadi gereja-gereja yang terbelakang, yang ketinggalan oleh zaman. Sehingga dunia tidak bisa melihat gereja-gereja itu sebagai gereja yang relevan, yang bisa menjawab kebutuhan zaman sekarang. Tapi di sisi yang lain juga terdapat ekstrim. Banyak gereja suka perubahan. Mereka berpikir bahwa menjadi relevan itu artinya adalah membuang segala sesuatunya. Substansinya yang lama dibuang, kemasan yang lama dibuang, dan benar-benar semuanya harus baru. Bagi mereka yang paling penting adalah bagaimana mengikuti zaman. Jadi kalau zaman berbelok ke kanan, mereka ikut ke kanan. Zaman turun, mereka turun, naik, mereka ikut naik. Karena bagi mereka, gereja harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat positif dan harus terus-menerus dilakukan. Mereka sangat mengharapkan penerimaan dari dunia. Menjadi relevan bagi mereka, itu berarti trendy, berarti populer, berarti diterima oleh banyak orang. Nah, gereja-gereja semacam ini pada akhirnya terjebak pada relevansi yang sifatnya superficial, yang cuma ada di permukaan saja. Kelihatan menarik? Ya, of course, kelihatan menarik. Kelihatan trendy? Ya, kelihatan dinamis? Mungkin. Tetapi gereja-gereja semacam ini tidak mungkin bisa menjawab kebutuhan yang terdalam di dalam diri manusia. Karena yang mereka jawab adalah kebutuhan yang dirasakan, bukan kebutuhan yang fundamental. Yaitu pergumulan melawan penderitaan, melawan kejahatan, melawan kematian. Pergumulan-pergumulan terhadap penerimaan, pengakuan, pengampunan, persekutuan. Itu semua tidak disorot dengan tajam oleh gereja-gereja yang berada pada ekstrim ini. Jadi di kalangan akademisi terdapat pertanyaan tadi. Dan di kalangan yang lebih praktis juga muncul keprihatinan yang sama. Sehingga saya yakin tema yang diangkat hari ini adalah tema yang sangat penting untuk kita renungkan. Masih perlukah reformasi? Nah, saya ingin menjawab ini dengan dua cara. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan sebuah slogan yang sangat terkenal di dalam bahasa Latin yang nanti saya akan terangkan artinya secara sederhana.
Lalu saya akan mencoba bagian yang kedua, menampilkan ayat Alkitab yang menurut saya mengajarkan hal-hal yang sangat penting dan sejalan dengan slogan Latin tersebut. Jadi khotbah saya terdiri dari dua bagian. Saya akan memulai dengan slogan reformasi yang terkenal, lalu saya akan melihat slogan tersebut dari perspektif sebuah teks, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11. Nah, slogan Latin yang saya sedang bicarakan ini adalah slogan yang pasti bagi sebagian kita sangat populer, sangat akrab di telinga kita, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Nah, kalau diterjemahkan Ecclesia Reformata berarti gereja yang telah direformasi. The Church Reformed. Ada ED-nya di sana. The Church Reformed. Kemudian Semper Reformanda. Yang oleh banyak orang diterjemahkan always reforming. Tapi menurut saya mungkin lebih tepat diterjemahkannya dalam bentuk pasif. Always being reformed. Always being reformed. Selalu atau terus-menerus direformasi. Lalu ada kata secundum verbum Dei, seturut dengan firman Tuhan. Jadi ada gereja yang direformasi, bentuknya lampau. Gereja yang terus-menerus direformasi, terus-menerus bentuknya pasif, terus-menerus direformasi menurut firman Tuhan. Tiga bagian ini menurut saya adalah bagian yang penting. Dan banyak orang salah memahami slogan ini. Nanti sebentar saya akan menerangkan beberapa kesalahan yang relevan dengan khotbah saya hari ini. Tapi saya ingin memberitahu dulu bahwa slogan tadi sebetulnya bukan slogan yang muncul pada reformasi gereja abad yang ke-16. Jadi kalau kita membaca para tokoh reformasi abad yang ke-16, kita tidak akan menemukan slogan tadi. Walaupun mungkin ada 1-2 kata yang muncul dalam tulisan mereka, tapi slogannya sendiri belum muncul. Slogan ini baru muncul di salah satu tulisan di akhir abad yang ke-17. Itu pun tidak muncul keseluruhan seperti yang tadi saya katakan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Tidak muncul secara lengkap. Tambahan Secundum Verbum Dei kemungkinan besar baru muncul pada abad yang ke-20. Jadi dengan kata lain, slogan ini merupakan pemikiran yang berkembang, yang terus-menerus sampai di zaman kita sekarang, kita menerimanya sebagai paket yang lengkap. Gereja telah direformasi, terus-menerus direformasi menurut kitab suci. Tiga bagian tadi seperti yang saya katakan, seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Misalnya ada orang yang berkata begini, Semper Reformanda, always reforming, atau lebih tepatnya selalu direformasi. Bagi beberapa orang, reforming itu berarti changing. Semper Reformanda itu berarti terus-menerus berubah, terus-menerus berubah, terus-menerus berubah. Padahal kita tahu reforming itu tidak selalu sama dengan changing. Kalau changing itu bisa ke arah yang baik, bisa ke arah yang buruk. Changing itu berarti sebuah bola liar yang mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tanpa sebuah pola tertentu. Tapi kalau reforming berarti ada sebuah pola dan kita kembali kepada pola itu. Jadi artinya reforming beda dengan changing. Gereja yang terus-menerus berubah tanpa kembali kepada pola yang lama, maka gereja tersebut akan mengalami kesesatan di jalan. Karena dia akan bingung dengan berbagai macam opsi yang ada. Kita perlu ingat bahwa Semper Reformanda muncul setelah Ecclesia Reformata, the Church Reformed. Gereja telah direformasi. Saya meyakini bahwa gereja telah direformasi oleh Allah pada abad yang ke-16. Karena kalau kita membaca keyakinan dari para reformator, terutama John Calvin, terutama di tulisan-tulisan di akhir hidupnya, John Calvin tampaknya yakin dengan karya Tuhan yang sudah mereformasi gerejanya. Apakah berarti gerejanya telah sempurna pada abad yang ke-16? Tentu saja tidak. Telah direformasi belum berarti telah sempurna.
Tetapi paling tidak telah direformasi, telah dikembalikan kepada sumbernya, ad fontes, kembali kepada asalnya, yaitu kitab suci. Para reformator, terutama John Calvin sebagai seorang penafsir Alkitab yang luar biasa, dia menulis tafsiran hampir seluruh kitab di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Luar biasa, penafsir Alkitab yang sangat teliti sekali. John Calvin rindu supaya gereja-gereja kembali kepada ajaran Alkitab pada waktu itu. Reformasi John Calvin didasarkan pada Alkitab. Dan dengan dasar Alkitab itulah dia ingin mereformasi doktrin, kesalehan, dan praktek-praktek gerejawi. Bukan hanya doktrin, tetapi juga kesalehan hidup. Bukan cuma kesalehan hidup, tetapi juga praktek-praktek di dalam gereja. John Calvin meyakini bahwa kitab suci memberikan landasan yang cukup, pedoman yang memadai untuk mereformasi seluruh kehidupan orang-orang Kristen. John Calvin yakin bahwa reformasi telah terjadi. Tetapi bukan berarti gereja telah sempurna. Itulah sebabnya para pemikir reform di periode selanjutnya memperkenalkan semper reformanda, always reforming atau always being reformed. Tapi jangan salah sangka, seperti yang saya katakan tadi, reforming itu berbeda dengan changing. Jadi kita percaya bahwa gereja harus terus-menerus berubah, tetapi berubah di dalam arti mereformasi diri, dan itu berarti kembali kepada pola sebelumnya. Nah, supaya kita tidak salah paham, maka diberi tambahan yang terakhir, yaitu secundum verbum Dei, sesuai dengan firman Allah. Berapa banyak gereja yang hanya getol untuk mempopulerkan dan melakukan semper reformanda. Bagi mereka yang paling penting adalah berubah, dan berubah. Mereka pikir bahwa perubahan adalah sesuatu yang positif pada dirinya sendiri. Tapi sebetulnya slogan tadi tidak mengatakan seperti itu. Perubahan kita itu diapit oleh dua kebenaran. Semper reformanda diapit oleh dua kebenaran, yaitu Ecclesia Reformata, bahwa gereja dulu telah direformasi oleh Allah seturut dengan firman Tuhan. Dan semper reformanda juga diapit oleh secundum verbum Dei, seturut dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita sekarang? Apakah kita merengkuh perkembangan zaman? Tentu saja. Tapi tidak kalau kita harus mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Nah, prinsip ini sebetulnya sejalan dengan apa yang akan kita bahas di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Izinkan saya membaca untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagian ini ditulis oleh Paulus di tengah sebuah krisis pada waktu itu. Paulus adalah perintis jemaat Korintus. Setelah Paulus pergi, maka orang-orang lain berdatangan ke sana. Termasuk salah satunya adalah Apolos dan nama-nama lain yang tidak disebutkan oleh Paulus. Di dalam pasal yang keempat, Paulus mengatakan bahwa dia adalah bapak rohani, satu-satunya bapak rohani jemaat Korintus. Dalam arti dia adalah yang merintis, yang memperkenalkan Injil kepada mereka. Tetapi jemaat Korintus di pasal 4 juga dikatakan walaupun mereka punya bapak yaitu Paulus, tetapi mereka punya ribuan pengajar. Ada banyak orang yang datang setelah Paulus. Dan ini tampaknya sempat menimbulkan masalah di dalam jemaat Korintus. Mereka terpecah belah. Mereka terlibat di dalam perselisihan. Mereka melakukan favoritisme pemimpin. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, dan aku golongan Kristus, golongan-golongan yang lain. Ada begitu banyak golongan di sana. Nah, jemaat Korintus menganggap bahwa banyaknya para pelayan Tuhan adalah sumber persoalan. Dan mereka berusaha untuk mengontraskan orang-orang tersebut. Sehingga seolah-olah perbedaan itu selalu dipahami sebagai pertentangan. Dan Paulus ingin menjelaskan kepada mereka
bahwa perbedaan tidak selalu bertentangan. Di perikop sebelum ayat yang kita baca, Paulus menjelaskan hubungannya dengan Apolos seperti seorang petani atau peladang. Paulus itu yang menanam benih, Apolos itu yang menyiram. Paulus datang duluan, dia yang menanam benih, Apolos yang menyiram. Tapi yang paling penting bukan yang menanam benih atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus merespon perbedaan dia dengan Apolos secara positif. Dia mengatakan bahwa baik dia maupun Apolos adalah sesama pelayan Tuhan. Lalu bagaimana dengan pengajar-pengajar yang lain selain Apolos? Nah, Paulus mencoba untuk menyinggung itu melalui ayat yang kita baca tadi. Paulus mengatakan bahwa dia sebagai seorang ahli bangunan yang cakap oleh kasih karunia Tuhan, dia telah meletakkan dasar, satu-satunya dasar, yaitu Yesus Kristus. Dan orang-orang lain akan terus membangun di atasnya. Jadi Paulus sebetulnya memberi ruang bahwa pelayanan dia itu bukan dari A sampai Z. Allah di dalam kedaulatannya dan di dalam anugerahnya telah menetapkan porsi tertentu untuk orang tertentu. Dan Paulus sadar benar porsinya dia seperti apa. Dan dia mengatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada dia, yaitu sebagai pekabar Injil, sebagai perintis jemaat yang pergi ke tempat-tempat yang belum pernah mendengarkan Injil. Maka Paulus di sana sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan panggilan yang khusus itu, tugas utama Paulus adalah meletakkan dasar, meletakkan fondasi di dalam sebuah gereja atau jemaat Tuhan. Paulus sadar itu adalah porsi yang Tuhan beri kepada dia. Dan sesudahnya Tuhan pasti akan memakai orang-orang lain untuk membangun terus di atasnya. Tapi Paulus di sini memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kita. Dia mengajarkan bahwa fondasi yang didirikan tersebut adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan, aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Atau kalau dalam bahasa Yunani kita akan menemukan kata arsitek yang berhikmat. Tapi jangan keliru, kata arsitek di sana tugasnya beda dengan arsitek zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ilmu semakin berkembang, arsitek tugasnya cuma menggambar saja, tidak turut membangun bangunannya. Itu diserahkan pada ranah sipil gitu, kontraktor yang melaksanakannya. Tetapi pada zaman dulu seorang arsitek biasanya membangun dari A sampai Z. Tapi Paulus sadar bahwa tugasnya dia bukan dari A sampai Z. Tugasnya dia hanya A saja. Sebagai seorang arsitek, dia bagian meletakkan fondasi. Dan dia mengatakan sebagai arsitek yang cakap. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata berhikmat. Sebagai arsitek yang berhikmat. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Karena kata hikmat sudah muncul berkali-kali sejak pasal yang pertama. Jemaat di Korintus itu sudah terpengaruh dengan hikmat-hikmat duniawi. Dengan hikmat-hikmat duniawi itu, mereka menganggap bahwa Injil itu kebodohan. Makanya Paulus menegaskan berulang-ulang sejak pasal yang pertama bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Injil adalah hikmat Allah. Di pasal yang kedua dia menegaskan lagi bahwa hikmat ini sudah direncanakan Allah sejak kekekalan, baru dinyatakan pada waktu itu. Ini adalah hikmat yang tersembunyi, yang sejak dulu sudah ada dan tidak akan pernah lekang oleh zaman. Makanya sangat menarik sekali seorang arsitek yang berhikmat, yang sebelumnya mengatakan bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah salib. Sekarang arsitek yang berhikmat itu meletakkan fondasi dan dia berkata bahwa fondasinya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Jawabannya sederhana, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Bukan Yesus Kristus yang memberikan berkat, bukan Yesus Kristus yang melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Walaupun kita percaya, Yesus juga memberikan berkat, Yesus juga melakukan mujizat. Tapi yang dimaksud oleh Paulus di dalam bagian tadi, terutama bukan itu. Karena hikmat sebelumnya berkali-kali dikaitkan dengan salib Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang disalibkan, Tuhan yang mati bagi kita. Itulah hikmat yang sesungguhnya. Itulah yang diletakkan oleh seorang arsitek yang berhikmat, yaitu Yesus Kristus.
Paulus menegaskan tentang pentingnya fondasi ini. Saya ingat pada waktu saya masih menjadi mahasiswa S1, masih pada semester-semester awal, saya dulu fokus pada pelayanan musik, terutama pelayanan anak-anak sekolah minggu dan remaja. Nah, saya mendapatkan undangan untuk memimpin berkhotbah di sebuah KKR di satu kota kecil. Waktu saya datang ke sana, saya cukup kaget karena menurut ukuran kota kecil, gereja itu cukup mewah dan cukup besar. Anak-anaknya saja seingat saya jumlahnya sekitar 650-an atau 700-an. Anak-anak kecil, saudara. Belum termasuk kebaktian remajanya. Ratusan anak remaja juga hadir pada kebaktian remaja. Nah, pada waktu selesai acara-acara KKR tersebut, saya diajak makan oleh gembala sidang dan pengurus gereja. Dan saya memuji gereja itu. Di kota kecil, gerejanya megah, mewah, sangat bagus. Lalu pendetanya menjelaskan kepada saya, iya, gereja ini baru. Tapi sayang, nanti 25 tahun yang akan datang, tampaknya kita harus menghancurkan gereja ini. Saya kaget mendengar itu, dan saya bertanya, mengapa Pak harus dihancurkan? Dan dia cerita, ternyata pemborongnya, orang yang membangun di situ, entah kontraktornya atau apanya yang terlibat di sana, ternyata kurang jeli dalam menghitung segala sesuatunya. Kurang memperhitungkan gerak tanah, kurang memperhitungkan kekuatan fondasi dan sebagainya. Sehingga setelah jadi dan dites ulang oleh pihak-pihak yang berbeda, ternyata didapati bahwa tanah di situ sering bergerak dengan cukup keras dan fondasinya tidak cukup kuat, sehingga disinyalir pada waktu itu memang antara fondasi dengan dinding dan sebagainya terdapat kemiringan berapa persen dan sebagainya. Saya anak muda yang tidak tahu apa-apa pada waktu itu, pokoknya saya tahunya adalah terjadi masalah dengan fondasinya. Dan harus dirombak total dalam 25 tahun mendatang kalau tidak ingin terjadi hal-hal yang bisa mencelakakan jemaat. Nah, saya tidak tahu apakah setelah 25 tahun mereka punya solusi untuk persoalan itu atau memang benar-benar dirombak. Saya sudah lama tidak pergi ke gereja itu. Tapi cerita ini mengingatkan kepada saya betapa pentingnya fondasi. Betapa pentingnya fondasi. Kita semua perlu fondasi. Karena nanti pada akhirnya rumah itu bukan cuma dilihat keindahannya, tetapi juga diuji kekuatannya. Fondasinya apa? Gereja itu fondasinya apa? Saya percaya Semper Reformanda ketika gereja mau terus-menerus mereformasi diri, yang direformasi itu bukan fondasinya. Ingat baik-baik, yang direformasi itu bukan fondasinya. Fondasinya itu sudah kuat, yaitu Yesus Kristus. Fondasinya itu sudah seperti itu. Kalau boleh saya meminjam bagian dari slogan reformasi tadi adalah Ecclesia Reformata, the Church Reformed. Bentuknya lampau dan itu sudah terjadi. Sama seperti fondasi dari gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus seperti yang disampaikan oleh para rasul yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi fondasinya sudah tidak perlu lagi mengalami Semper Reformanda. Jadi apapun yang kita lakukan, kita memastikan bahwa fondasinya tidak boleh diutak-utik sama sekali. Nah, kalau kita sudah tahu fondasinya benar-benar sudah fix, tidak boleh dinegosiasi, tidak boleh dikompromikan, maka kita bisa memikirkan Semper Reformanda di dalam pengertian yang berbeda. Yaitu yang dikatakan oleh Paulus di sini, setiap orang membangun di atasnya. Tetapi bukan setiap orang boleh membangun seenaknya. Saya ulang sekali lagi, setiap orang membangun di atasnya bukan berarti setiap orang boleh membangun seenaknya. Paulus memberikan sebuah peringatan di sini. Dia mengatakan demikian, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat yang ke-10b. Dan Paulus menjelaskan peringatan ini di ayat-ayat sesudahnya, yaitu di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dia menceritakan orang yang membangun terus di atasnya, perhatikan ya, di atasnya, berarti di atas fondasi itu. Harus memperhatikan cara mereka membangun. Kalau mereka membangun dengan bahan-bahan yang tidak benar, bahan-bahan yang tidak bertahan lama, dengan barang-barang yang murahan, dengan barang-barang yang tidak tahan uji, maka orang itu membahayakan bangunannya.
ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi ujian, ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi gempa, maka bangunan itu tidak akan sanggup untuk bertahan. Dan Paulus mengatakan, jika Tuhan sendiri nanti yang menguji, jika hari Tuhan tiba dan menguji orang-orang yang sudah membangun di atas fondasi tadi, dan kalau bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang murahan, yang rosokan, maka hasil pekerjaan orang itu akan terbakar ludes. Orang itu mungkin diselamatkan. Mungkin karena dia diselamatkan karena iman. Tapi kalau pelayanannya dia sembarangan, maka dia akan mengalami kerugian luar biasa. Dia tidak akan mendapatkan upahnya. Dan itu sesuai dengan kontrak pembangunan rumah kuno. Jadi ada beberapa tulisan kuno yang berhasil ditemukan. Di dalam tulisan itu ada kontrak perjanjian kerja. Ada tanggung jawab pemilik rumah, ada tanggung jawab pembangun. Termasuk salah satunya kalau bangunan itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya mengalami masalah ambruk lah, roboh dan sebagainya, maka sang pembangun tidak akan mendapatkan upahnya. Sebaliknya, bagi orang yang membangun dengan hati-hati, dengan barang-barang yang berkualitas, maka dia akan mendapatkan upah dari Tuhan. Fondasinya tidak boleh diubah-ubah. Yang harus mengalami semper reformanda itu bukan fondasinya sekali lagi, tetapi dinding-dindingnya, jendela-jendelanya, pintunya, atapnya. Kita berhak, kita diberi panggilan bahkan untuk membangun terus di atasnya. Tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya membangun seperti yang kita mau. Ketika kita menjadi pelayan di gereja, maka kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memberi kontribusi kepada gereja dalam arti umat Tuhan dimanapun, bukan cuma di dalam gereja, tapi juga di luar gereja, kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Apapun yang kita lakukan, whatever we do in our ministry, in the church or outside of it, kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Kita tidak boleh main-main di dalam pelayanan karena pada akhirnya Tuhan akan menguji pelayanan pekerjaan setiap orang. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan. Karena kita akan mengalami kerugian, susah payah kita ternyata tidak akan mendapat upah dari Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan kita melayani supaya dapat pahala, supaya dapat upah. Bukan itu maksud saya. Upah adalah bonus, bukan fokus. Mahkota adalah bonus, bukan fokus. Mahkota itu bukan alasan kita untuk melayani Tuhan. Mahkota itu adalah tambahan, bonus tambahan dari Tuhan. Alasan kita adalah karena kita melayani Tuhan yang lebih dulu melayani kita. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan yang lebih dulu memberikan dirinya kepada kita. Jadi fondasinya sudah fix, tidak boleh diubah, dan kita diundang semua untuk membangun di atasnya. Nah, yang menarik adalah begini. Bagaimana kalau seandainya orang membangun di luar fondasi tadi? Bagaimana jika orang membangun di luar fondasi tadi? Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya suka dengan kata karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain kecuali yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata dapat di sana menurut saya cukup menarik. Karena saya berpikir pada awalnya Paulus akan memakai kata boleh. Harapan saya pertama kali membaca ayat ini, Paulus mungkin akan berkata begini, mungkin karena tidak ada orang lain, karena tidak ada seorang pun yang boleh meletakkan dasar lain. Tapi ternyata Paulus tidak menggunakan kata boleh, tapi dia menggunakan dapat. Jadi tidak seorang pun yang dapat meletakkan fondasi lain. Bukan boleh meletakkan fondasi lain. Jadi meletakkan fondasi lain selain Yesus Kristus bukan cuma tidak boleh, tetapi tidak dapat. Dan ini menarik. Apa yang dikatakan Paulus jauh lebih tegas. Bukan cuma tidak boleh, tetapi tidak dapat. Tapi apa bedanya? Tidak boleh dan tidak dapat. Bedanya sangat signifikan sekali menurut saya. Sebab ketika Paulus mengatakan tidak dapat, kalau sampai ada orang
yang membangun pakai fondasi yang lain, perhatikan kalimat saya, maka yang sedang dibangun bukan gereja Tuhan. Yang sedang dibangun itu berarti bukan gereja Tuhan. Berarti orang itu sedang membangun yang lain. Kalau salah membangun dinding selama fondasinya tetap adalah Yesus Kristus, maka ya ada kerusakan, ya ada kerugian, tetapi kita masih bisa menganggap itu adalah gereja. Mungkin kita masih bisa memaklumi dan berkata, gereja memang tidak sempurna, hamba Tuhan memang tidak sempurna, ajaran manusia memang tidak sempurna, mungkin ada cacat di sana-sini dan sebagainya, dan itulah wajah gereja dari awal sampai sekarang. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada teologi yang sempurna. Tapi ceritanya akan menjadi beda kalau ada orang yang membangun di atas fondasi yang lain. Tidak seorang pun dapat melakukan itu. Ketika orang merasa dia melakukan itu, maka orang itu bukan sedang membangun gereja. Sekali lagi, ini penting sekali. Orang itu bukan sedang membangun gereja, orang itu sedang membangun bangunan yang lain, yang bukan gereja. Betapa pentingnya gereja berdiri di atas kebenaran kitab suci, yaitu secundum verbum Dei, secara lebih khusus di atas Yesus Kristus, di atas Injil Yesus Kristus. Di tempat lain Paulus mengatakan bahwa pertumbuhan rohani yang terjadi di dalam gereja ditandai dengan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus pasal yang keempat. Dia menegaskan di sana bahwa pertumbuhan jemaat ditandai terutama, muncul pertama di daftarnya, adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Di luar ini, maka tidak ada gereja. Sangat disayangkan kalau sekarang ini banyak orang Kristen atau sebagian orang Kristen atas nama kasih lalu tidak peduli dengan ajaran yang benar. Mereka berkata begini, yang paling penting itu Kristus, bukan teologi. Well, saya setuju bahwa Kristus lebih penting daripada teologi. Tetapi yang tidak diketahui oleh orang-orang itu adalah Kristus seperti apa yang mereka yakini. Saya pernah berjumpa dengan orang semacam itu dan saya bertanya, Kristus seperti apa yang seharusnya kita yakini? Dan dia mengatakan Kristus yang adalah Tuhan. Kristus yang mati di atas kayu salib. Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9 dan 10. Lalu saya mengatakan itu adalah teologi. Itu adalah teologi. Jadi seharusnya kita tidak mengatakan yang penting Kristus, bukan teologi. Karena pemahaman kita tentang Kristus adalah sebuah teologi. Jadi saya yakin teologi yang benar sangat diperlukan. Terutama teologi yang pokok, teologi yang fundamental, tidak boleh dikompromikan. Bagaimana konsep seseorang tentang Kristus, ketuhanan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, keberhargaan Kristus di dalam hidup kita adalah hal-hal yang tidak bisa dikompromikan oleh apapun juga. Dalam hal-hal yang pokok semacam ini, kita harus sama. Di dalam hal-hal yang tidak pokok, kita boleh berbeda. Di dalam segala hal adalah kasih. Tapi saya mau menggarisbawahi bagian yang awal. Untuk hal-hal yang pokok, yang tidak bisa dikompromikan, kita harus sama. Yaitu tentang Yesus Kristus. Jangan sampai kita mempercayai Yesus yang lain. Kalau ada orang yang membangun, katanya membangun, tetapi di atas fondasi Yesus yang lain, maka orang itu bukan sedang membangun gereja. Dan orang itu sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Di hari reformasi ini, saya mengajak setiap kita, hamba Tuhan, pengurus gereja, jemaat Tuhan, untuk memikirkan kembali arah gereja ini. Mau kemana gereja ini? Bagaimana gereja ini akan menjawab kebutuhan zaman yang selalu ada di depan mata? Apakah kita akan berdiam diri saja, mengatakan gereja tidak lekang oleh zaman, kita tidak melakukan apapun, kita tidak mau berubah sama sekali? Atau justru kita terjebak pada kesalahan yang lain. Kita terus-menerus berubah tanpa tahu patokan untuk berubah. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita punya fondasi, punya pola yang tidak mungkin dikompromikan. Tapi kita juga punya ruang untuk perubahan. Kita punya ruang untuk bermanuver. Kita punya ruang untuk berimprovisasi. Kita punya
ruang untuk beradaptasi, kita punya ruang untuk menciptakan kemasan-kemasan yang baru. Maka saya menantang setiap gereja Tuhan untuk membuka mata, melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di depan mata, untuk mencermati perkembangan zaman ini, sehingga kita bisa tampil lebih relevan, lebih bisa menjangkau banyak orang. Dan saya menantang setiap gereja Tuhan juga untuk berani berkata, oke, yang ini adalah kemasan, tidak penting, kita bisa ubah. Tapi yang ini adalah substansi, ini penting, tidak boleh dikompromikan. Dan kita perlu Roh Kudus untuk bisa membimbing kita, membedakan mana yang substansial, mana yang sifatnya kemasan, mana yang pokok, yang harus kita pegang dengan erat, dan mana yang kita bisa lepaskan, karena itu tidak seberapa penting, itu tidak pokok. Dan kita kalau tidak mau melepaskan itu, maka kita akan kehilangan relevansi di tengah zaman yang terus berubah. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi saya yakin Roh Kudus akan terus berbicara, terus membimbing gerejanya. Tuhan yang sudah bekerja pada abad yang ke-16 lalu adalah Tuhan yang sama, yang terus bekerja sampai hari ini dan sampai kapanpun juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami terus-menerus perlu untuk direformasi. Kami tidak boleh cepat puas dengan keadaan kami. Kami terus membuka mata, melihat perkembangan zaman dan menjawab tantangan-tantangan yang baru yang muncul. Tapi pada saat yang sama kami juga bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terus-menerus berubah tanpa patokan yang jelas. Karena fondasi sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan fondasi ini kembali disorot pada abad ke-16, Ecclesia Reformata. Tuhan telah mereformasi gerejanya. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami berubah, ketika kami mereformasi diri, ketika kami terus beradaptasi dengan situasi yang baru. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang tegas, yang tidak mengkompromikan hal-hal yang substansial. Tapi tolong kami juga menjadi gereja-gereja yang cukup fleksibel untuk mengadaptasikan hal-hal yang tidak penting. Tolong kami supaya kami tidak bertengkar, berselisih untuk hal-hal yang tidak penting. Kami rela melepaskan hal-hal yang tidak penting supaya kami bisa menjangkau sebanyak mungkin orang kepada Injil. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini proses yang tidak mudah, karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, hikmat Tuhan atas kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena melalui pertolongannya terhadap berbagai usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia, sehingga dapat menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Dan keadaan ini sungguh menggembirakan. Sehubungan dengan keadaan yang semakin membaik ini, saya mewakili majelis dan hamba Tuhan Gloria ingin mengumumkan bahwa mulai minggu depan, tanggal 7 November 2021, GKA Gloria akan mengadakan kembali ibadah onsite atau ibadah tatap muka dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, GKA Gloria Pacar akan mengadakan kebaktian umum 1 jam 7 pagi, kebaktian umum 2 jam 9 pagi. Jemaat maksimum setiap kebaktian adalah 100 orang. Yang kedua, GKA Gloria Kota Satelit mengadakan kebaktian umum jam 9 pagi, jemaat maksimum 120 orang. GKA Gloria Galaksi mengadakan kebaktian umum jam 8.30 pagi, jemaat maksimum 100 orang. Yang keempat adalah GKA Gloria Samudera mengadakan kebaktian umum jam 9 pagi, jumlah maksimum jemaat adalah 50 orang. Yang kelima, GKA Gloria Rungkut mengadakan kebaktian umum jam 8.30 pagi, jemaat maksimum 30 orang. Yang keenam, GKA Gloria Nirwana Eksekutif, kebaktian umum jam 9 pagi, jemaat maksimum 40 orang. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite atau tatap muka ini, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jemaat sudah menerima vaksin 2 kali. Yang kedua, jemaat harus
mendaftar terlebih dahulu melalui link yang akan dibagikan ke jemaat atau menelpon TU di gereja lokal masing-masing pada jam kerja. Yang ketiga, memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Yang keempat, mengikuti protokol kesehatan standar, memakai double masker atau KN95, cek suhu, cuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan kelima, bagi jemaat yang kurang sehat dianjurkan beribadah di rumah saja. Pada akhirnya ada dua catatan yang saya ingin sampaikan kepada jemaat pula. Yang pertama, bagi jemaat yang belum siap mengikuti ibadah tatap muka di gereja, dapat mengikuti ibadah dari rumah melalui link yang akan dibagikan ke jemaat. Lalu yang kedua, selain itu jemaat dapat mengikuti ibadah jam 7 pagi di dalam 2 bahasa dan jam 10 pagi, yakni ibadah online jam 9 yang dimundurkan ke jam 10. Dua kebaktian ini, jam 7 dan jam 10 ini dapat disaksikan melalui YouTube GKA Gloria. Demikian pengumuman dari gereja. Terima kasih. Bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Kita bersyukur pada saat ini dengan memberikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau silakan jemaat transfer ke rekening BCA gereja masing-masing. Mari bersama kita bangkit berdiri di tempat kita dan kita memuji Tuhan, bersyukur sejak kita menerima Yesus selalu ada perubahan oleh Tuhan yang mengerjakan hidup kita. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku.
Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, sejak kami menerima anugerah keselamatan itu, kami bersyukur Allah Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami boleh terus diubahkan menjadi seperti dan serupa Kristus. Tuhan, melalui hari ini, hari reformasi, kami mau berjanji sekali lagi bahwa hidup kami mau menjalani semper reformata, terus direformasi, diubahkan, dan agar kami, hidup kami yang singkat ini boleh membuahkan buah-buah yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami dan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami dengan semua talenta dan pemberian yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Inilah diri kami berikan sebagai persembahan yang hidup, dan uang kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemberi, kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan sekarang terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari melalui peringatan Hari Reformasi pada hari ini, kita diingatkan untuk hidup setia di dalam firman Tuhan untuk kemuliaan dan menyenangkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.